Shalom Teens, gimana nih kabarnya? Masih stay at home ya? Capek nggak sih stay at home? Gue sih capek banget ya. Terus tiap minggu tuh pasti denger terus kayak stay at home, stay at home, stay at home. Denger aja gue bosen. Nah kalau setiap hari kita harus di rumah, pengen nggak sih kalau rumah kita tuh bagus? Misalnya kayak, oh bosan nih pengen ngopi. Kalau di rumah ada mesin kopi, kita nggak usah keluar rumah kan gitu ya. Tinggal mesin kopi, bikin kopi sendiri, ngopi di rumah gitu enak banget. Nah, tau gak sih hidup kita tuh mirip eh, kayak rumah gitu. Misalnya muka kita tuh kayak halaman rumah kita gitu. Orang kalau ke rumah kita pertama lihat tuh halaman rumah depan gitu. Jadi eh, muka kita tuh mirip kayak halaman rumah gitu. Contohnya ini mungkin kayak halaman rumah gue yang rumputnya banyak. Kayak gue harus potong rumput sekarang, potong rambut. Nah kalau kita pengen rumah yang bagus, yang kuat, yang keren, jadi gue pasti pengen dong punya rumah, punya hidup yang bagus, kuat dan keren. Nah kita pelajarin loh cara kita bangun hidup kita dengan perumpamaan sama, dengan perumpamaan dengan bangun rumah gitu. Di Lukas 6 ayat 46 sampai 9 kita bisa buka sama-sama ya di kita sendiri. Step kalau mau bangun rumah, bangun hidup kita ada dua B, bukan B2 ya, bukan samcan, 2B. Pertama blueprint, rancangan. Kalau mau bikin rumah pasti kita bikin dulu rancangannya dong. Kita datang ke arsitek yang bikin rancangan rumah. Arsitek itu pasti ngerti gitu cara bikin rumah, cara bikin fondasinya, cara bikin dinding, cara bikin lantai dan lain-lain gitu. Nah kita percaya Tuhan yang bikin manusia, Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan paling ngerti gitu, cara membangun hidup kita gitu. Kita percaya Tuhan itu arsitek hidup yang terbaik, amin. Gue bacain dari Lukas 6 ayat 47. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. 48. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Apa nih kata Alkitab? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku. Kalau misalnya kita bikin rumah, kita pasti datang dong ke arsiteknya, janjian sama arsiteknya. Terus mungkin kita ngomong, gue pengen rumah gue punya 2 kamar mandi, 2 kamar tidur, punya meja dan ruangan ini dan lain-lain gitu. Ketika mungkin sama datang ke Tuhan ya, Tuhan gue pengen HP baru, gue pengen motor, gue pengen sekolah di sini, pengen kuliah ke mana gitu. Nah tapi kita juga harus dengerin arsiteknya, sama kayak kita juga harus dengerin ke Tuhan gitu, denger jawaban Tuhan. Misalnya Tuhan pengen yang mau kuliah nih, Tuhan pengen kuliah ke ITB gitu. Tuhan mungkin jawab ITB kayaknya mahal gitu, coba kita cari beasiswa ke yang lain gitu. Atau mungkin Tuhan bisa jawab ya, Tuhan Tuhan bisa jawab ngapain ke ITB, dekat banget, kita keluar negeri gitu. Bisa aja kan, siapa tahu. Contoh kayak aplikasinya ya, kita bisa dengar suara Tuhan lewat doa, punya waktu pribadi dengan Tuhan, janjian sama Tuhan. Misalnya tiap pagi gitu, sebelum kita beraktivitas, janjian sama Tuhan, berdoa, baca kitab, atau punya mentor, ngobrol sama mentor. Nah setelah kita punya blueprint, kita harus ngapain sekarang? B yang kedua adalah build, mulai bangun sesuai rancangan yang Tuhan udah kasih ke kita. Gue masih lagi ayat 47. Setiap orang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya. Kalau kita udah dapat blueprintnya, kalau kita nggak lakuin sesuai rancangan yang udah Tuhan kasih, ya kita nggak melakukannya gitu. Itu apa yang kita bilang kalau kita nggak melakukannya? Ayat 48. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Tuhan ayat 48 itu ngomong tentang orang yang dapat rancangan dari Tuhan, datang mendengarkan dan melakukannya. Tapi ayat 49, kan tapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, ketika ada masalah, ketika mungkin pergaulannya yang nggak benar atau ada masalah finansial atau apapun, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Jadi kalau kita nggak melakukan apa yang Tuhan bilang, Tuhan rancangin buat kita tuh sama kalau kita punya
rumah yang fondasinya nggak kuat. Sama kayak hidup kita tuh, kalau fondasinya nggak kuat, kalau kita kena masalah sedikit hancur, jatuh gitu. Jadi kesimpulannya, ingat 2B, blueprint dan build. Punya rancangan lalu bangun hidup kita sesuai rancangan itu. Cari tahu rancangan Tuhan, terus bangun hidup kita sesuai yang udah Tuhan rancangin buat kita. Kondisi hidup kita tuh bakal kuat kalau kita ngikutin rancangan dari arsitek hidup kita. Kalau kita nggak ngikutin, kita bangun sesuai kita sendiri, kondisi kita nggak kuat, dan kalau kita kena masalah kita bisa rugi. Itu aja. God bless.